Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala wa aqimis shalah wa itaz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini malam yang ke-26. Betul, Bu? Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari awal bulan Ramadan sampai dengan akhir di penghujung nanti senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita maklumi kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tepatnya kalau tidak mundur lebarannya tinggal berapa hari lagi, Bu? Dihitung nggak? 3 hari lagi ya. 3 hari lagi kita menyelesaikan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita selesaikan juga sholat sunat tarawihnya. Karena malam-malam ini, malam-malam terakhir, di saat kita melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah, mungkin saudara-saudara kita di luar sana sedang bermacet-macetan karena mudik atau bahkan sudah berkumpul kebanyakan di mall. Jadi zakatnya zakat mall ya. Nah, mudah-mudahan kita semua istiqomah nanti sampai penghujung bulan Ramadan berada di masjid untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Kaitannya dengan akhir bulan Ramadan ini dalam pembahasan kultum kuliah 10 menit. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah. Saya akan menyampaikan terkait tentang zakat secara singkat. Mudah-mudahan jadi bekal ya bagi kita semua, wabil khusus yang belum menunaikan zakat. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat An-Nur ayat 56 yang tadi saya bacakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa zakat secara harfiah artinya pembersih atau mensucikan. Dan zakat ini yang perlu kita tunaikan di bulan Ramadan yang mulia ini ada 3. Yang pertama, zakatnya zakatun nafsi, zakat jiwa, zakat diri, ya zakatun nafs. Pembersihan atau zakatun nafsi itu membersihkan diri kita
dari sifat-sifat kesyirikan, sifat kekafiran, sifat kemunafikan. Ya, itu harus kita bersihkan di bulan suci Ramadan ini. Dan ini tentunya menjadi momen untuk kita membersihkan jiwa raga di bulan suci Ramadan ini. Kalau Imam Ghazali mengkategorikan puasanya puasa khususul khusus. Orang yang mampu membersihkan hati yang disebut oleh Imam Al-Ghazali kriteria nomor 3 adalah puasa orangnya khususul khusus, puasa hati. Jadi tidak sekedar hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi hatinya pun berpuasa. Puasa dari rasa sombong, puasa dari rasa angkuh, puasa dari rasa yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, yang tidak asing lagi di telinga kita, zakat jiwa atau yang kita sebut zakat fitrah. Zakat fitrah ini membersihkan jiwa raga kita. Karena di dalam aktivitas keseharian kita tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang negatif, yang itu membuat jiwa raga kita tidak bersih, tidak suci, maka harus disucikan di bulan suci Ramadan ini dengan zakat fitrah. Kemudian hal kaitannya dengan zakat fitrah ini ada 8 asnaf, 8 golongan yang patut kita ketahui dan kita pahami sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal qarimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." 8 asnaf ini yang berhak menerima zakat. Zakatnya zakat fitrah pun juga nanti pembahasan tentang zakat mal. Nah, untuk zakat fitrah yang 8 yang pertama adalah fuqara. Kenapa kita penting untuk melakukan atau menunaikan zakat? Selain daripada untuk membersihkan jiwa raga kita, manfaat dan fungsi atau tujuan daripada zakat fitrah ini sendiri adalah untuk menumbuhkan rasa solidaritas atau sosial kita kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Pertama, orang miskin. Miskin ini kalau dalam pengertian alladzi lahu walun lahu aslan huwallazi la mala lahu aslan. Tidak punya harta atau dia punya kasab tapi hartanya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau dia hidup satu hari itu butuh 50.000 untuk beli beras, kemudian lauk pauk dan lain sebagainya, dan dia dapatkan hari itu 25.000, berarti hampir 50% dia kurang. Nah, itulah yang disebut orang miskin. Ya, walaupun dia punya kasab, punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dalam satu hari. Kemudian yang kedua fuqara, ya, yang tadi fuqara. Kemudian yang kedua miskin. Kemudian ketiga amil. Nah, yang amil ini yang perlu saya tegaskan bahwa amil ini adalah orang-orang pengurus zakat, baik itu yang mencatat, yang mengambil, yang mendistribusikan, yang mengumpulkan, dan itu amil keberadaan atau legalitasnya diangkat oleh amil zakat dari pemerintah. Kalau kaitannya dengan pemerintah ini, kita punya Basnas. Basnas ini adalah baitul mal daripada di bawah kepemerintahan yang itu legalitasnya diakui. Nah, amil ini dari kepengurusan DKM, masjid atau
sekolah dan lain sebagainya, itu diangkat oleh Basnas dan dia punya SK, surat keputusan menjadi amil zakat. Jadi tidak sembarang yang mengurusi zakat, harus ada legalitas. Dan konsekuensinya apa? Ketika amil itu tidak legal, tidak diangkat, maka statusnya bukan amil, tapi relawan. Kenapa? Karena tadi tidak ada SK pengangkatan dari Basnas. Dan itu nanti konsekuensinya ketika amil itu kan berhak menerima zakat, Bu. Dia berhak menerima zakat. Sementara kalau tidak diangkat, tidak ada SK, tidak legal, maka disebut relawan. Kalau relawan berarti tidak berhak menerima zakat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 4, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam dan dia butuh biaya untuk menyenangkan dirinya dalam keberadaan dia menjadi Islam supaya lebih kuat ketauhidan dan keimanannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah hamba sahaya atau mukatab, ini hamba saya itu atau budak kalau gitu. Kemudian yang keenam, gorimin, orang yang punya hutang banyak tapi diperlukan itu hutang dipakai untuk kebutuhan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibu sabil. Itu kalau kita bahas satu persatu panjang ya, karena waktunya singkat, tapi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua kenapa di bulan Ramadan itu harus mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah. Dan yang ketiga adalah zakat mal. Zakat mal fungsinya untuk membersihkan harta. Ibarat kata, kalau dalam lambung ini kita makan apa yang ada, udah ada gorengan, ya, ada es campur dan sebagainya kita makan. Tentunya kalau sudah di perut ini semuanya tidak mungkin disebarkan ke seluruh tubuh. Pasti ada yang dibuang. Yang dibuang itu adalah kotoran. Dan kotoran itu adalah harta yang tadi disampaikan. Harta itu semua yang kita terima tidak semuanya suci. Harus ada yang dibersihkan. Ya, itulah zakat. Maka kaitannya dengan zakat mal, ini ada nisab 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun terkumpul nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Demikian yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita pahami terkait tentang pengeluaran zakat atau menunaikan zakat di bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah dan semoga kita bisa dan mampu menuntaskan Ramadan tahun ini. Semoga juga Allah memberikan usia kita sampai di bulan Ramadan berikutnya, tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.